yang terutama dan paling utama adalah masih dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala iman dan Islam di dalam diri kita. Mudah-mudahan perhatian pada hari ini sholat Jumat berjamaah di rumah Allah yang mulia ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke hadirat junjungan Allah Habibullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sampai pada saat hari ini telah meninggalkan kita umat ini, memasuki di awal bulan Hijriah, di bulan Muharram 11 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan apa yang diwariskan Nabi dan selalu hati menyampaikan warisan Nabi ini yang disampaikan Nabi kepada kita, taraktu bikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepada umatku dua pusaka. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah SAW. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, umat mengalami kegoncangan, kesesatan. Dalam makna kesesatan ini yang dikhawatirkan Nabi, penyakit-penyakit jahiliyah yang dibasmi Rasulullah akan tumbuh kembali pada umat. Inilah yang ditakutkan Rasulullah kepada umat setelah dia tiada. Jadi sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan dalam memperbanyak selawat kepada Rasulullah, kita mendapat syafaat di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, wasiat takwa wajib sampaikan. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah jalan kita satu-satunya untuk mendapat ridha Allah. Karena ridha Allah inilah yang kita harapkan nanti di akhirat. Karena di akhirat ada yang disampaikan sudah jelas dalam Al-Quran. Apa itu perjalanan akhirat yang salah satunya yang kita takutkan nanti di sana? Ajab yang sangat pedih akan diberikan kepada setiap golongan manusia, baik itu golongan kafir, golongan musyrik, golongan munafik. Ini akan diajak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang pedih. Jadi di sinilah kita harus dapat memahami dan menyadari bahwasanya takwa ini adalah pokok hidup bagi kita. Secara jahiliyah kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak makan tentu kita lapar. Jadi di sana makanannya adalah ibadah, perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satunya sholat Jumat kita melaksanakan kewajiban ini. Ini adalah bekal kita nanti di akhirat, di mana perjalanan akhirat ini dimulai dari datang sakaratul maut, yaitu koma. Nah, inilah yang kita hadapi nanti di sakaratul maut. Apa yang disampaikan nanti, ada beberapa ihwal yang akan kita hadapi, cobaan yang kita hadapi di sakaratul maut. Salah satu di antaranya disampaikan Rasulullah dengan jelas, rasa sakit seperti kambing hidup yang digigit. Inilah yang kita hadapi dalam sakaratul maut, ajab sakaratul maut. Tetapi mudah-mudahan dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ini yang datang, tapi kenikmatan sakaratul maut ini seperti kita minum kopi susu maupun madu. Begitulah manisnya kalau sudah takwa dan keimanan kita sudah kuat, baik secara zahiri dan batinnya. Mudah-mudahan bukan itu yang datang, tapi kenikmatan yang melebihi daripada madu. Begitulah nikmatnya nanti datang sakaratul maut.
muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlal wa katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala ya Tuhanku. Sesungguhnya berhala-berhala itu selalu menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemusyrikan ini yang disampaikan Nabi ada dua. Kemusyrikan yang nyata, kemusyrikan yang nyata ini sudah jelas yang disampaikan tadi, golongan orang-orang yang menyembah daripada berhala, batu-batu ataupun yang lain yang dianggapnya itu mempunyai keramat itu disembah-sembah. Ini sudah jelas golongan daripada orang-orang kafir. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di mana golongan orang Islam yang berbuat musyrik? Inilah menjadi satu tanda-tanda kita yang besar. Kita sudah Islam, tetapi tanda kita berbuat yang musyrik. Di masa kini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia umumnya banyak mendewakan uang. Dianggap uang itu adalah segalanya. Ini sudah salah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Uang itu bukan segalanya. Uang itu adalah alat kita. Jadi disinilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita luruskan niat kita supaya mudah-mudahan penyakit daripada musyrik ini tidak datang kepada kita. Masih banyak lagi perbuatan-perbuatan musyrik yang halus. Halusnya perbuatan musyrik ini, kata Rasulullah, di dalam hati kita seperti semut hitam di batu hitam berjalan di gelap malam. Begitulah halusnya musyrik ini, sehingga di dalam amal ibadah pun bisa kotor daripada hati kita. Bahwa itu musholin sudah jelas disampaikan oleh dalam Quran Surat Al-Ma'un. Berakawil orang yang mengerjakan sholat apabila sholat itu dia dan lalai. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Inilah maknanya juga salah satu. Jadi supaya mudah-mudahan kita terhindar daripada apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, sudah tentu obatnya itu harus wajib ada. Apa obatnya? Obatnya itu adalah Al-Quran. Diberitakan kita zikrullah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah obatnya, tiada yang lain. Berita-berita zikir ini banyak diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tetapi karena kesempatan kita menyampaikan ini terbatas, mari sama-sama kita buka di dalam Quran, maupun kita buka tafsirnya maupun artinya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi zikir dan doa ini adalah sebagai jalan kita untuk membersihkan daripada sifat-sifat musyrik di dalam hati kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah salah satu yang akan disampaikan sebagai musahadah kita, muhasabah kita di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini adalah bagi umat Islam bulan sejarah. Disinilah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah.
dan disitulah dimulai babak baru perjuangan Islam di Madinah, sehingga berdirilah khalifah Islam ini sampai sekarang. Islam alhamdulillah masih tegak dan kita masih menikmati apa yang didakwahkan Nabi, apa yang diperjuangkan Rasulullah SAW. Dan sebelum Rasulullah menjadi Nabi, nabi-nabi yang sebelumnya adalah sejarahnya mendapat keselamatan di bulan Muharram ini, baik di antara Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus, itu mendapat keselamatan di bulan Muharram. Jadi bagi kita umat adalah bulan muhasabah, introspeksi diri kita. Mudah-mudahan karena umur kita diberikan Allah, semakin hari bukan bertambah, semakin berkurang. Jadi mari kita ambil yang disampaikan Nabi, bahwasanya orang yang terbaik itu adalah amal yang baik di surga lebih baik. Jadi sinilah kita ambil apa yang disampaikan Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.